kini Rumah Sakit Saiful Anwar Kota Malang, Jawa Timur masih merawat 30 orang korban kerusuhan di Stadion Kanjuruhan. 7 diantaranya harus dirawat di ruang ICU karena dalam kondisi tak sadarkan diri. Kemudian ada 56 korban yang hidup yang masih COVID ini. Alhamdulillah 26 diantaranya sudah bisa pulang, 30 masih kami rawat, 7 diantaranya masih ada di ICU, yang lainnya di Haja dan Tertiga. Tangis para pemain Arema FC tak terbendung saat mendatangi Stadion Kanjuruhan. Mereka terkenang peristiwa memilukan saat tim mereka menjamu Persebaya Sabtu malam lalu. Suasana haru juga terasa saat seluruh pemain, pelatih, manajer dan ofisial Arema FC melakukan tabur bunga untuk menghormati korban tragedi Kanjuruhan. Dipimpin pelatih Xavier Roca dan manajer Ali Rifki, mereka juga memanjatkan doa bersama yang berlangsung hikmat. Sementara itu sejumlah klub dan komunitas pecinta sepak bola di sejumlah daerah menggelar doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan. Para pecinta sepak bola di Bandar Lampung menggelar doa bersama untuk korban tragedi Kanjuruhan. Mereka menyalakan lilin dan menyanyikan yel-yel Aremania di Stadion Sumpah Pemuda Bandar Lampung. Tidak hanya itu, aksi menyalakan 1000 lilin dan mendoakan para korban kerusuhan Stadion Kanjuruhan juga digelar di depan Stadion Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Aksi bela sungkawa digelar supporter Ultras Garuda Cabang Jakarta. Mereka berkumpul di depan pintu utama GBK Senayan sambil menyalakan 1000 lilin dan menyanyi lagu nasional Indonesia. Sementara itu 6 pemain dan 1 asisten pelatih Persebaya bersama ratusan jamaah Masjid Al-Akbar Surabaya menggelar sholat gaib untuk para korban tragedi Stadion Kanjuruhan. Sholat gaib dilakukan sebagai bentuk keprihatinan pemain Persebaya atas banyaknya korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Terkait insiden ini, Polri telah mencopot 10 anggotanya. Mereka adalah Kapolres Malang AKBP Ferli Hidayat dan Komandan Batalion AKBP Agus Waluyo. Selain itu, Polri juga mencopot 5 komandan peleton dan 3 komandan kompi. Posisi Ferli di Malang digantikan AKBP Putu Kholis yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Detik ini para pemangku jabatan masih saling membentengi diri. Belum ada yang secara kesatria mengakui bertanggung jawab atas insiden tragis ini. Mabes Polri resmi meningkatkan status penyelidikan terkait tragedi Stadion Kanjuruhan Malang menjadi penyidikan. Tim investigasi bentukan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menemukan adanya unsur kelalaian yang berpotensi melanggar KUHP. Setelah melakukan gelar perkara, Mabes Polri resmi menaikkan status penyelidikan terkait tragedi yang merenggut 125 nyawa lebih ke tingkat penyidikan. Kepolisian juga sudah memeriksa sebanyak 20 saksi terkait dugaan pelanggaran yang bisa dijerat pasal 359 KUHP dan pasal 360 KUHP. Saksi berasal dari pihak panitia pelaksana, PSSI, dan PT Liga Indonesia Baru selaku operator kompetisi. Terkait penerapan pasal 359 dan 360 KUHP dengan melakukan pemeriksaan 20 orang saksi. Dari hasil pemeriksaan tersebut, tim melakukan gelar perkara. Dari hasil gelar perkara meningkatkan status dari penyelidikan, sekarang statusnya sudah menjadi penyidikan. Ya, tim juga akan kerja secara maraton. Ya, kemudian yang ketiga, seperti diketahui sebelumnya, tragedi Stadion Kanjuruhan yang terjadi Sabtu malam tidak hanya merenggut nyawa namun juga korban luka. Setidaknya 21 orang mengalami luka berat dan 304 orang luka ringan.
Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio Effendi Syahputra, pengamat sepak bola. Selamat petang Mas Effendi. Petang Mbak Nisa. Dan sudah bergabung juga bersama kami Ahmad Riyad, jubir PSSI. Selamat petang Pak Ahmad. Selamat petang. Baik, Pak Ahmad, sejauh ini dari keputusan yang tadi diambil oleh PSSI, sanksi-sanksi yang telah diambil oleh PSSI, bisa Anda jabarkan lagi Pak, sebenarnya letak kesalahan yang telah disanksi itu di mana? Jadi Komisi Disiplin telah menjatuhkan sanksi sesuai dengan kode disiplin. Yang dinilai adalah dari LOTG, dari mulai pelaksanaan pra sampai akhir pelaksanaan. Kita melihat bahwa Panpel tidak respon atau gagal mengantisipasi adanya supporter yang masuk ke lapangan. Itu satu pelanggaran. Lalu juga security officer itu gagal untuk mengoptimalkan pengamanannya lewat stewardnya yang untuk menghalau, walaupun stewardnya dari pegiat sepak bola yang di Malang sendiri yang korlap, stewardnya itu dari korlap. Yang ketiga adalah Panpel juga tidak bisa menjamin keamanannya, sehingga sanksi-sanksi yang ketiga, mulai klubnya juga kena sanksi, Panpelnya juga kena sanksi, personelnya juga kena sanksi. Baik, Mas Effendi, tanggapannya dengan sanksi-sanksi yang telah dijatuhkan, sudah cukupkah dengan korban yang segini banyak? Saya pikir tidak sepenuhnya kita bisa menyalahkan Panpel dalam hal ini ya. Panpel itu adalah bagian dari klub yang menyelenggarakan pertandingan itu, tapi hubungan koordinasi dia adalah satu dengan pengaman dan dua dengan LIB selaku operator, dan operator juga perintahnya kan dari PSSI. Maka kalau kita lihat ada satu surat permintaan dari Panpel untuk mengubah jadwal itu ditolak oleh operator dalam hal ini LIB. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah sanksinya hanya cukup berhenti sampai pada klub dan Panpel? Saya pikir ini harus lebih dikembangkan lagi. Ada surat resmi dari LIB yang menyatakan pertandingan harus tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal, walaupun sudah ada permintaan dari pengamanan dalam hal ini Polres dan juga Panpel yang disanksi tersebut sudah minta untuk jadwal digeser kembali ke jam 3, mengingat ini adalah derby Jawa Timur, derby yang cukup panas, jadi diminta geser, tapi itu kan tidak dilakukan, kemudian ada suratnya. Nah, apakah terhadap operator juga akan dikenai sanksi? Ini juga perlu satu ketegasan dari PSSI dalam memutuskan ini. Dan juga yang paling penting adalah apakah selama ini PSSI melakukan koordinasi atau memberikan sosialisasi terkait dengan aturan-aturan yang terangkum dalam regulasi FIFA, yaitu tidak boleh bawa senjata api, tidak boleh pakai gas air mata. Apakah ini dilakukan oleh PSSI selama ini? Nah, ataukah ini hanya diandalkan kepada Panpel saja, briefing sebelum pertandingan? Tentu regulasi FIFA ini kan harus berulang-ulang diingatkan kepada pengamanan, karena tidak semua petugas keamanan, polisi, dalam hal ini Polres, paham dengan regulasi FIFA, sehingga ini harus berulang-ulang disampaikan oleh PSSI selaku yang berhak menyampaikan kepada seluruh security officer maupun dengan petugas keamanan. Perlu sosialisasi nih. Baik, kita kembali bertanya ke Pak Ahmad Riyad, apakah PSSI sudah rutin melakukan sosialisasi kepada aparat pengamanan maupun pihak dari stadion, Pak Ahmad Riyad? Ya, itu sudah dilakukan. Malam Panpel itu H-7 sudah koordinasi, H-3 sudah simulasi, semuanya sudah ada. Namun demikian, saya setuju juga yang disampaikan Pak siapa tadi itu, pengamat kita, bahwa sanksi lainnya itu kalau ada unsur pidananya dari PSSI cukupkan apa? Rekomendasi dari polisi itu tanggal 29 sudah keluar bahwa boleh main sesuai yang disampaikan. Kalau merasa keamanannya tidak bisa saat itu ya polisi jangan keluarkan rekomendasi. Itu jelas rekomendasinya ada. Tanggal 29 untuk bertanding tanggal 1 jam 8 malam sehingga terlaksananya lah semuanya.
Baik, jadi yang permintaan untuk dicepetin kick off-nya itu sudah gugur ya Pak, karena akhirnya sudah dikabulkan ya? Di tanggal 29 sudah keluar rekomendasi bahwa mainnya tetap jam 8 malam. Baik, silakan Pak Effendi. Setahu saya memang surat terakhir dari LIB jelas menyarankan kepada Panpel untuk berkoordinasi kembali dengan pengamanan bahwa pertandingan tetap dilaksanakan sesuai dengan waktu ya. Jadi bukan konfirmasi dari Panpel dan pengamanan lagi untuk menjalankan, tapi surat itu sudah dikembalikan kepada Panpel yang menyatakan LIB tetap menjalankan pertandingan itu. Tapi baiklah, kita tidak usah membahas lagi soal jadwal pertandingan yang dirubah itu, tapi saya pengen ngelihat sebenarnya adalah tanggung jawab moral juga dari PSSI. Ini bukan kejadian yang skala kecil, ini luar biasa ya. Ini kejadian tragedi sepak bola terbesar di dunia. Saya nggak bisa masukkan yang di Peru karena itu tahun 60-an Pak, bukan di zaman modern lagi. Jadi sungguh aneh kalau di zaman modern sekarang ada hampir 200 jiwa melayang tuh gara-gara sepak bola. Ini sungguh disayangkan. Nah, saya pengen sebenarnya Pak Riyad ini kan exco PSSI. Saya pengen lihat tanggung jawab apa nih secara moral pengurus PSSI baik pimpinan maupun para exco menanggapi kejadian ini. Karena jujur aja Pak, kita bukan lagi bicara kepada keterlibatan langsung, apakah PSSI ada terlibat langsung terhadap tragedi ini atau tidak, tapi apa bentuk pertanggungjawaban moral PSSI terhadap peristiwa tragedi sepak bola terbesar di dunia ini. Baik, silakan Pak Riyad, tanggapi. Ya, betul, saya setuju sekali bahwa memang kejadian ini tidak mungkin bisa dinilai dengan materi apapun. Bahwa kehilangan nyawa itu adalah segala-galanya. Jangan lagi 130 lebih nyawa. Satu nyawa pun itu harusnya zero dalam pelaksanaan sepak bola. Itu saya setuju. Sehingga kami dari PSSI mulai hari Minggu malam, Senin sampai Selasa dengan tim dari Pak Kapolri, Asop sudah merumuskan satu yang nanti bentuknya akan insya Allah jadi perkap atau jadi apapun aturannya, kesepahaman pengamanan. Bagaimana pengamanan yang seharusnya yang dipahami oleh PSSI dan dipahami juga oleh kepolisian untuk menjadi satu yang berlaku di seluruh Indonesia. Tidak tumpang tindih, tidak saling punya SOP masing-masing, tapi satu untuk pelaksanaannya semuanya ini. Itu sedang berjalan terus, semoga karena himbauan Bapak Presiden tidak akan jalan ini kalau liga tidak akan dilanjutkan kalau tidak ada konsep baru sistem pengamanan sepak bola yang menjamin bahwa sepak bola aman, tentram, baik dan menghibur, termasuk sistem kompetisinya. Baik Pak Riyad, selama ini kan kejadian serupa sudah pernah terjadi, walaupun korbannya tidak sebanyak yang sekarang, tapi satu nyawa pun itu sangat tidak pantas untuk melayang jika untuk sepak bola. Selama ini banyak kejadian serupa, berarti kemarin-kemarin belum ada SOP yang ajak dong Pak untuk seluruh Indonesia terkait manajemen krisis kalau misalnya memang terjadi kericuhan seperti ini. Kalau tidak salah ada perkap yang lama, jadi masih PSSI menganggap seperti itu security officer, tugasnya menegur kalau ada kepolisian mungkin yang membawa senjata atau menggunakan ini sudah AB tidak ada teguran itu yang terakhir, harusnya ada itu AB sehingga terjadi seperti ini. Kita selama ini seperti itu, kepolisian masuk tapi nggak ada apa-apa, jadi nggak terasa apa-apa. Sekarang baru terasa kita betul dan respon kepolisian juga luar biasa. Hari Minggu sudah timnya semua datang mulai Kapolri sampai semuanya. Ya bisa dibilang Pak Mabes Polri itu pindah ke Malang hari Minggu, Senin sampai hari ini. Jadi itu yang kita harapkan ke depan dengan korban yang pengorbanan yang luar biasa ini tidak bisa dinilai dengan materi apapun. Ini akan bisa merubah wajah sepak bola kita ke depan, merubah sistem keamanan kita ke depan, bisa menjadi lebih baik. Baik, Mas Effendi, Anda melihat ini memang kejadian kemarin itu membuka kotak Pandora yang selama ini ternyata tidak ada aturan yang ajak, tidak ada SOP yang disosialisasikan secara terus-menerus dan secara baik gitu. Ya, saya melihat ada semacam ini ya, kalau di Indonesia ini
hilang nyawa korban di stadion itu biasa gitu loh. Nanti ada hashtag duka, 1 minggu selesai gitu loh. Nah ini yang terjadi selalu, tidak ada evaluasi saya lihat yang menyeluruh setelah kejadian di Malang 2018, setelah kejadian di Persib di Bandung, tidak ada evaluasi menyeluruh. Baru bulan Juli lalu juga. Soal ya Piala Presiden juga kemarin tidak ada penanganan security pengamanan stadion yang pas gitu selama ini dari PSSI, terutama ini ya. Harusnya ada sinergitas antara PSSI selaku federasi dengan kepolisian, apalagi ketua umumnya kan polisi nih. Jadi selama ini lebih kepada surat izin yang dibahas itu antara koordinasi antara PSSI dengan kepolisian itu hanya soal izin pertandingan, tapi tidak membahas masalah bagaimana regulasi FIFA soal pengamanan pertandingan. Ini dibuktikan dengan regulasi keamanan FIFA itu hanya diadopsi setengah di dalam regulasi PSSI untuk Liga 1 dan Liga 2. Itu bisa dicek kok. Jadi nggak semua regulasi keamanan FIFA itu mutlak diperlakukan di regulasi LIB untuk Liga 1, Liga 2. Nah ini juga harus menjadi perhatian karena begini loh. Pertandingan Malang-Surabaya ini pengamanannya Polres. Nggak semua polisi level Polres Malang itu dalam tanda kutip mungkin pemahamannya seperti Polda DKI yang biasa mengawal Persija Jakarta. Jadi memang harus PSSI secara berulang-ulang ngasih tahu nih regulasi FIFA itu gini, begini. Nah, untuk tensi pertandingan Malang dan Surabaya ini Polres Malang itu pasti nggak sanggup. Karena untuk polisi-polisinya ada BKO nih. Ada dari Trenggalek, ada dari mana-mana, gabung semua. Dan itu polisi dari jam 6 sampai jam 10 malam. Jadi kita bisa paham bagaimana chaosnya mereka, pengen pulang juga mereka ini. Jadi ketika terjadi chaos ini kita paham lah. Nah di sini sebenarnya PSSI sudah harus berpikir untuk pertandingan-pertandingan besar seperti ini. Nah, bagaimana mengkoordinasikan polisi? Nggak bisa mengandalkan panpel saja. Baik, gitu. saya kembali ke Pak Aryat, tanggapannya langsung saya dijawab Pak Aryat. Betul, saya setuju juga sampaikan Pak Effendi bahwa koordinasi ini sangat penting sekali kita lakukan nanti ke depannya. Apalagi ini sebetulnya pertandingan kemarin juga tensinya lebih turun karena tidak ada supporter dari Surabaya. Iya. Itu yang membuat mungkin ada sedikit Menyepelekan gitu Pak? Bukan menyepelekan, jadi pengamanan yang kalau itu pakai Surabaya, waduh, tidak cukup itu. Iya. Pasti ada sesuatu sehingga ini pun dari Malang sendiri seperti ini, dan ini kan sepele penyebabnya supporter yang masuk ke lapangan yang tidak bisa diantisipasi dengan baik oleh kita melihatnya keamanan apa semua di bawah panpel lah. Kita melihatnya panpel yang tidak tanggap cepat. Untuk mengatasi hal tersebut. Baik, Pak Aryat, ya salah satu yang menjadi pertanyaan masyarakat juga dari segitu belasan pintu, hanya 2 pintu yang dibuka membuat penonton supporter jadi berjejalan, kemudian ada yang kehabisan nafas dan terinjak-injak. Kita akan bahas pemirsa, kita akan lanjutkan dialog ini usai jeda berikut, tetap bersama kami di A Newsroom.